Nah setelah 2 bulan kejadian itu, di depan rumah saya itu kan warung, rame tuh orang, ada apa sih gitu kan. Pagi itu tuh rame, heboh ya, karena di kontrakan itu ada yang Itu kenapa maksudnya gantung atau? ganti. Itu lagi nyetrika, kayak ada yang nutupin lampu tinggi gede, apaan ya gitu, saya ngeliat gini cuman bayangan sampai ke internet, tinggi gede hitam. Saya ambil nyetrika kayak gini, astagfirullah, apaan ya, langsung saya matiin setrikaan, saya ambil anak saya lari ke depan. Ya Allah, itu kan jangan-jangan yang itu. Kok sampai ke kontrakan ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Keclo. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bu. Halo juga Bang nih, Badu, nama saya Ibu Lisa. Bu Lisa, tinggal di mana nih kalau boleh tahu? Saya tinggalnya di Tangerang Selatan. Daerah mana tuh Tangerang Selatan ya? Jurang Mangu. Oh, Jurang Mangu. Deket dari Bintaro. Oke. Tetangganya Bintaro lah. Oh, Bintaro rumahnya salah satu artis tuh, banyak situ ya Bintaro ya. Banyak. Dan itu daerah Tangerang Selatan, Bu. Bener, Tangerang Selatan. Oke, dan kita terima kasih ya Bu Lisa ya nyempetin waktunya ya. Dan ini kejadian di Tangerang Selatan atau di luar? Kejadiannya sebetulnya yang bikin takut pertama kali itu tuh kejadian di Bintaro, di selatan Jakarta. Daerah situ juga ya. Oke, siap. Gitu. Tahan dulu Bu ya. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Bu Lisa, kisah pengalamannya nih Bu? Iya, bermula dari saya tuh nikah sama suami tahun 94. Oke. 95 punya anak, melahirkan, 96 ada masalah sama suami yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Akhirnya kita berpisah, tapi saya nggak dicerai, cuma diomongin aja kalau kita tuh pisah gitu kan. Jadi dari tahun 96 akhirnya saya ikut sama ibu saya tinggal sama orang tua karena anak waktu itu masih umur 11 bulan. Ya kan, belum ada 1 tahun, karena saya harus kerja buat anak, jadi otomatis saya harus nitipin anak sama orang tua. Sampai tahun 2002 anak saya udah sekolah SD, saya putuskan untuk tinggal sendiri mandiri. Saya ngontrak, saya juga cari yang ngasuh anak saya untuk nemenin kalau saya kerja atau pulang malam. Daerah gitu, mana tuh Bang ngontraknya Badru. waktu itu? Ngontraknya itu di daerah Bintaro, di Tangsel Jakarta juga Selatan. ya? Jakarta Selatan, ya kebagi dua ya. Bintaro tuh ada yang Tangerang Selatan, ada yang Jakarta Selatan. Nah itu saya yang di Jakarta Selatan. Itu rumahnya enggak terlalu besar ya, cuman 8 kali 3 ya. Jadi kita masuk gangnya tuh cuman buat 1 motor. Ya, nah itu langsung si ibu yang punya kontrakan. Nah sebelah tuh ada tanah itu ya kurang lebih 24-25 meter dibangun kontrakan, itu kan kecil banget ya. Nah itu ruang tamu, kamar, dapur sama kamar mandi. Nah suatu hari yang jaga anak saya harus pulang kampung ke Bogor. Jaga anaknya apa sih maksudnya? Nungguin anak.
Oh, kerja atau gimana? Kerja jagain anak saya, nungguin anak saya gitu. Kayak babysitter gitu maksudnya? Enggak babysitter sih, kok gedean ya gajinya ya kayak pembantu loh, kayak pembantu Jadi biasa ibu hire gitu. dia buat jaga anak. Gitu buat nyuci, nyetrika gitu kan. Karena kan saya otomatis kerja pagi, pulang malam gitu kan. Jadi otomatis anak saya ada yang nungguin. Nah, satu hari ART saya tuh pulang kampung ke Bogor. Ya kan, otomatis saya cuma berdua kan sama anak. Dasarnya ini kan emang saya tuh dari kecil ada kisah yang menyeramkan, jadi saya tuh penakut. Saya panggil lah ibu saya untuk nemenin saya tinggal di kontrakan. Saya bilang, Mi, coba temenin. Nih si Tinah lagi pulang ke Bogor. Ibu saya datang ke kontrakan saya tuh di Bintaro. Biasa ibu saya tuh kan emang jam 1, jam 2 tuh kan sholat tahajud, sholat malam. Ibu saya sholat malam, saya juga bangun nemenin ibu saya. Ibu saya nanya, Lis, ini kontrakan ini udah lama kosong? Kayaknya udah lama. Saya bilang gitu, kosong. Saya bilang gitu. Emangnya kenapa, Mi? Gitu. Enggak, bawaannya kayaknya adem, kayak lembab, kayak singup gitu kata ibu saya. Aku bilang waktu pertama kali ini sih kesini nempatin sih emang kayaknya nggak enak ini ya, kayak anyep. Cuman kan kita sholat ya, kita bacain Yasin, tiap habis sholat bacain Yasin gitu kan, supaya ngurangin perasaan, ih kok kayaknya tempatnya nggak enak ya, adem, singup gitu kan. Nah, ada tetangga cerita, Mbak, itu sebelum kamu tempatin, itu tuh yang nempatin itu orang yang kecelakaan D22 di Bintaro. Di Bintaro Puspita tuh ada rel kereta api ya. Jadi yang ke sana itu ke sektor 2 kolam renang, yang ke kiri SMA 86, yang lurus itu SMP 177 itu D22 sama rel ditabrak kereta api. D2 itu apa? Angkot. Oh, angkot. Angkot D22 Ciledug Bintaro. Bintaro iya. Plaza Ciledug. Tetangga saya bilang itu, oh bekas kecelakaan, iya dibawa pulang ke sini jenazahnya, gitu. Lah saya, oh dibawa pulang ke sini Pok, gitu. Iya dibawa pulang ke sini. Nah karena saya penasaran, akhirnya saya tanyalah yang punya kontrakan, ya kan, Bu, emang benar yang kecelakaan dia 22 katanya jenazahnya dibawa pulang ke sini? Oh enggak kok, langsung dibawa pulang ke Tegal, dibawa pulang langsung ke Jawa kok, enggak dibawa pulang ke sini. Tapi menurut tetangga-tetangga selain si Empok itu dibawa pulang ke situ Bang, si jenazah yang kecelakaan angkot D22. Mungkin kalau ada yang tahu peristiwanya, D22 ditabrak kereta api di tahun 2002. Oke. Gitu. Nah terus tapi tetap si yang punya kontrakan itu nggak ngaku, bilangnya pokoknya dibawa langsung ke kampung. Oh, gitu. kata dia kecelakaan jenazahnya nggak dibawa ke kontrakan, langsung ke kampung. Langsung dibawa pulang ke Tegal, dibawa pulang ke Tapi Jawa. tetangga bilangnya dibawa ke kontrakan. Tetangga bilangnya dibawa ke kontrakan gitu. Terus si ibu itu lucunya bilang gini, tapi kan waktu panggil aku Lisa aja, tapi kan waktu Mbak Lisa mau masuk, itu kontrakan saya udah cuci pakai sabun colek. Lah kalau memang si jenazah nggak dibawa pulang ke situ, kenapa mesti dicuci pakai sabun colek? Logikanya kalau memang kotor kan pakai soklin, pakai karbol, udah bersih. Berarti sabun colek itu kan dia untuk menghilangkan mungkin bau amis bekas si korban kecelakaan itu, karena dibawa pulang ke rumah mungkin ada 1 atau 2 tetes darah yang jatuh di kontrakan itu. Nah, jam 1 pagi itu ibu saya sholat tahajud, ngobrolin itu. Emang katanya ini udah lama, katanya sih belum lama katanya gitu. Kok kayaknya singup anyep gini ya rumahnya ditempatin gitu. Saya bilang sama ibu saya, katanya sebelum saya masuk ini yang nempatin itu orangnya angkot D22 di rel kereta Bintaro Puspita. Kata tetangga dibawa pulang ke sini, tapi yang punya kontrakan nggak ngaku, katanya langsung dibawa pulang ke Jawa, nggak dibawa pulang ke kontrakan. Abis ngomong kayak begitu, itu hidung tuh kayak dicucukin, dikasih darah seember.
amis, bau anyer tuh yang bener-bener sampai ibu saya, bau amis ya. Iya bau banget ya bau amis ya. Terus ibu saya gitu, jangan diomongin. Mungkin si arwah, si jenazah itu dia nggak mau diomongin. Atau mungkin jinnya gitu nggak mau diomongin. Jadi tiba-tiba langsung bau di situ. Bau amis. Ya kalau darah orang luka kan nggak amis yang ini ya. Pokoknya kayak seember ditaruh ke hidung kita. Jadi amisnya tuh bener-bener kalau ikan basah mah enggak amisnya kayak gitu. Bau anjir darah seger. Bau amis darah seger. Terus ibu saya ngasih kode, jangan diomong lagi. Mungkin dia nggak suka. Gitu. Tapi kita sampai pagi nggak tidur. Nggak mungkin tidur karena kita tahu dia ada di situ. Pintu kamar mandi dibanting jebret gitu. Astagfirullah, ibu saya gitu. Oh kayaknya nggak suka diomongin, kayaknya nggak terima diomongin. Karena kan saya sama ibu saya ngomongin antara dibawa pulang ke sini atau langsung dibawa pulang ke Jawa. Yang punya kontrakan bilangnya dibawa pulang ke Jawa, tetangga situ bilangnya dibawa ke kontrakan situ. Yang nggak masuk logikanya sih yang punya kontrakan bilang udah dicuci pakai sabun colek. Kalau emang nggak ada darah yang berceceran, kenapa mesti dicuci pakai sabun colek? Jadi saya percaya sama tetangga. Kalau jenazahnya dibawa pulang ke situ. Setelah pintu dijebret, pintu kamar mandi tuh dibanting kayak marah gitu. Saya sama ibu saya nggak tidur sampai nunggu azan subuh. Karena kita memang ngerasa dia ada, dia datang. Taunya dia datang dari mana? Ya itu ada bau amis mungkin apa si jenazah ini namanya kereta kan mungkin banyak darah seger kan? Ya, jadi mungkin sepemikiran ibu sama saya, dia tuh ada. Dia datang. Jadi bukan yang datang ke saya tuh bukan darah sebetulnya. Si wujudnya dia cuma nggak kelihatan sama kita. Kalau kelihatan sama kita mungkin saya sama ibu saya pingsan. Tapi yakin dia ada karena bau amis itu berasal dari mana ya? Nggak mungkin ya pasti dari si jenazah yang kecelakaan, Bang. Tapi untungnya nggak nampakin malam itu. Nggak nampakin. Nggak nampakin. Cuman ya memang ada ya yang bantingin pintu siapa? Ya kan anak saya tidur, cuma saya sama ibu saya yang terjaga gitu kan. Akhirnya pas jam 7 pagi saya berangkat kerja, anak sekolah, ya ibu saya tinggal di rumah sendiri gitu. Cuma kalau udah pagi kan ibu saya juga nggak terlalu penakut banget gitu, kayaknya udah siang juga gitu kan, udah ada matahari ibaratnya. Kalau udah ada matahari katanya, yang begitu kan katanya pergi setelah azan subuh gitu. Iya di kontrakan itu hanya itu aja kejadiannya gitu. Nah di tahun 2005 kebetulan ada yang kenal, ada cowok yang dekat sama saya, mau punya itikat baik, mau nikah gitu. Akhirnya tahun 2005 itu saya nikah sama suami yang kedua ini gitu. Kita pindahlah ke daerah Ciledug, ke Tangerang Kota ya. Nah saya pertama tuh pindah masih di kontrakan yang 3 petak. Tapi karena saya bawa anak, saya bilang mas suami coba cari kontrakan yang ada kamarnya karena kan kita bawa anak kan, anak juga udah besar kan, udah sekolah SD gitu. Akhirnya saya dapat nggak jauh dari situ tuh, masih di daerah Ciledug juga, dapat kontrakan yang satu rumah ada kamarnya walaupun nggak besar ya, kalau besar kan mahal. Jadi posisi tuh ruang tamu, nah ada kamar kecil, ada pintunya, terus belakang kamar mandi sama dapur. Nah 2005 itu saya nggak langsung hamil. 2006 hamil itu pertengahan 2006. Di hari Jumat setengah 12 siang itu samping yang punya kontrakan itu ada masjid jami buat orang sholat Jumat, buat orang sholat Id. Nah saya posisi tuh emang habis mandi, habis keramas, saya nonton TV, tapi saya senderan. Waktu itu ibu hamil berapa bulan itu? 6 atau 7 bulan. Oke. Jadi saya senderan nonton TV.
Nah si jendela tuh kan jendela yang jerujinya tuh panjang, teralisnya tuh panjang sampai ke bawah, jadi tembok tuh cuma segini. Sisanya itu kan teralis jendela. Nah saya sambil nonton, karena mungkin kalau orang hamil tuh kurang tidur malam, jadi nonton TV tuh saya sambil ngantuk, posisi ngantuk. Tapi kuping masih dengar di masjid itu ada orang yang khotbah mau Jumatan. Iya. Nah, saya nggak pules ya. Ada tangan masuk itu dari si jeruji besi. Tangan itu gede, hitam berbulu. Itu maaf ya, megang payudara. Saya karena emang nggak tidur, posisi duduk, saya langsung astagfirullah gitu. Apaan ya? Tapi dia gini posisinya. Jadi si mukanya dia tuh ditekuk. Jadi yang kelihatan ini nih punduknya. Punduknya dia. Punduknya berbulu, tapi kalau yang ini nyentuh ini tuh ya tangan. Tangannya tuh gede ya, berbulu hitam gitu. Dia nyentuh. Jadi dia mau ngambil ini. Tapi yang kelihatan ininya begini, jadi dia posisi gini tuh. Mungkin kalau diliatin mukanya, saya mungkin nggak bisa bangun, mungkin pingsan. Karena kan pasti wujudnya si GDRW itu kan serem banget kan. GDR itu apa? Genderuwo. Oh, genderuwo. Saya kaget, lemes, nggak bisa bangun tapi takut. Nggak bisa bangun karena kan posisi hamil gede, udah 7 bulanan kan. Mau bangun susah tapi saya harus bangun. Kenapa? Karena takut. Saya langsung lari ke depan rumah, itu ada warung. Saya langsung bilang, Bu, saya barusan dipegang susunya. Siapa yang megang, Mbak? Itu tangan, Bu, tangan gede, hitam, bulunya banyak. Ya Allah, itu mah genderuwo. Saya langsung dikasih bangku. Duduk, Pak, duduk. Karena lemes banget. Saya nggak berani pulang ke rumah. Sampai jam 1 saya harus sholat zuhur, baru saya pulang ke rumah. Saya telepon suami, saya bilang kalau bisa pulang jangan malam-malam. Saya bilang saya barusan dipegang itu sama itu makhluk itu, yang bulunya banyak. Kaget suami saya, ya Allah mah yang bener mah gitu. Karena di depan kontrakan saya itu ada 6 atau 5 pohon pisang. Saya telepon ibu saya, Mi, barusan dipegang ininya sama itu yang tinggi gede hitam itu. Lah orang itu depan rumah kamu itu pohon pisang, rumahnya dia. Ibu saya bilang gitu. Gitu Bang Badru. Tapi pas tangan itu nyentuh ini, itu berasa buat tahu loss. Kalau dibilang berasa enggak, karena kan dia bukan orang ya. Tapi kelihatan kalau dia mau megang ini kelihatan. Tapi kalau dirasa fisik kepegang enggak. Enggak berasa. Enggak berasa. Kali pas pegang, kaget gitu berasa enggak? Enggak. Tapi ya kelihatan. Kelihatan emang dia mau ngambil apa. Ya kalau nggak ke sini yang ke bawah. Iya. Atau dia gitu mau ngelitikin kali. Gitu. Iya. Pas sore suami pulang ya saya ceritain. Saya posisi setengah 12 di masjid itu ada orang ini kan khotbah, kan nggak mungkin gitu kan siang tengah hari bolong masa sih ada begituan, tapi kenyataannya kayak gitu. Saya ceritain sama suami gitu, dipegang gitu. Oh gitu, terus gimana? Ya udah pokoknya tidur, aku nggak mau dimatiin lampunya. Jadi saya tuh benar-benar jadi parno gitu, karena kan posisi itu siang. Gimana kalau malam? Lah kan pohon pisangnya nggak ditebang sama yang punya kontrakan, masih di situ. Ya kan berarti otomatis si genderuwo itu masih di situ. Berikut anak dan istrinya, cucu, mantu, ya kan? Iya, cicit duitnya situ Iya, genderuwo, sekeluarga gitu. dia ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau sekolah apa enggak, tapi ya ada cucu cicitnya itu lah Bang Badru. Mungkin gitu. masih SMA kali cucutnya. Nah setelah 2 bulan kejadian itu, di depan rumah saya itu kan warung, rame tuh orang, ada apa sih gitu kan. Terus saya datang kucuk-kucuk tanpa kutahe. Jadi di kontrakan yang satu rumah itu sampingnya itu ada kontrakan 7 pintu, Bang Badru, kontrakan 7 pintu tapi menghadapnya ke sana. Kalau kontrakan saya menghadap sini, ini menghadap ke sana. Ada anak perawan, frustasi lah judulnya sama pacarnya gitu. Jadi pagi itu tuh rame, heboh,
Ya, karena di kontrakan itu ada yang Itu kenapa? Maksudnya gantung atau? ya dari situ jadi ngerasanya kok udah di kontrakan saya itu diganggu genderuwo, ini sebelah ini kan mepet tembok kita sama yang tembok nempel, ya tambah serem, ya kan. Terus posisi itu tahun 2006 itu masih di daerah situ tuh masih banyak pohon pisang, masih banyak kebun gitu kan. Dengan keadaan yang kayak gitu, jadi saya tuh tambah takut, tambah parno. Iya, Nggak peduli malam. Pagi, siang, sore pun takut karena saya diganggu si genderuwo itu kan 11:30 siang. Iya. Gitu. Jadi bikin saya tuh jadi orang jadi tambah takut. Apalagi abis lahir 2007 Januari tanggal 21 anak saya lahir, saya tuh nggak pernah berani tidur dengan posisi lampu mati, harus nyala. Tapi pada suami saya tuh nggak bisa, harus mati lampu, harus gelap. Kalau nggak gelap nggak bisa, tapi harus nyala karena saya tuh takut. Apalagi anak belum 40 hari, masih dikelilingin yang barang halus kan. Kan suka anak bayi baru lahir sama orang baru lahiran, kita kan masih banyak, masih belum bersih. Itu barang-barang halus, makhluk halus tuh senang di deket kita. Masih wangi gitu. mungkin ya. Masih wangi. Nah, abis dari situ tuh saya langsung beli bangle. Kalau ini The Ringo bangle ya. Karena saya udah pernah pengalaman dipegang sama si genderuwo itu, Pak Yoda pegang, jadi saya pikir saya mesti beli bangle. Saya bangle itu setiap pagi itu basah, saya parut, saya borehin ke sini. Karena jangan sampai dipegang sama dia atau disentuh, apalagi pernah ada yang diisep. Ada. Orang iya, situ teman. atau gimana? Teman suami itu jadi diisep. Jadi maaf Bang, biru. Payudarnya tuh biru. Ada cetakan biru gitu. Biru kayak itu ya, kayak stempel apa sih itulah, paham. biru gitulah, kayak gitu. Oke. Tapi diliatin ke orang pintar itu katanya diisep. Oh, tapi dia berasa katanya. Enggak berasa. Karena kan kalaupun berasa, kita tuh di dalam mimpi biasanya. Enggak di kehidupan nyata, di bawah mimpi gitu. Iya. Oh, jadi tiba-tiba pas dibangun biru aja. Biru. Oh, enggak. Kalau enggak berasa pas itu. Gitu enggak. Jadi kalau dukun bayi itu bilangnya itu diisep sama genderuwo. Gitu. Tapi dampaknya apa tuh Bu waktu itu? Kalau yang ibu hamil itu ya pasti takut, trauma. Namanya orang hamil diganggu makhluk halus kan udah pasti trauma. Iya. Masuk ke kamar mandi juga sendiri takut. Tapi nggak sampai sakit kan? Kalau sakit enggak. Cuma ya trauma lah. Iya. Saya juga waktu itu kan yang hari Jumat siang itu juga enggak sakit. Cuman kan ya deg-degan, lemas. Ya gimana sih? Kita kan udah beda alam gitu. Sementara dia kok masih kayaknya pengen ke dunia kita gitu loh. Dengan dia megang itu kan dia kayaknya mau bersentuhan. Sementara kan alam kita udah beda. Iya. Nah, tahun 2007 abis anak saya lahir bulan Januari, bulan April suami saya kebetulan diajak bisnis sama teman kantornya, sama teman kerjanya untuk buka laundry. Untuk buka laundry. Suami saya nggak punya modal, nah teman kerjanya punya modal, suami saya punya skill, ngerti gimana caranya ngejalanin laundry, gimana caranya nyuci baju yang kena noda, yang kena ini dan lain sebagainya. Suami saya yang ngerti, nah temannya punya modal. Akhirnya saya pindah juga di daerah Bintaro, itu deket Rempoa. Nah, karena kita jadi suami saya tuh termasuknya kan jadi karyawan, ya kan, karena dibayar sama si temannya itu. Nah, saya dikontrakin satu rumah gitu, kecil gitu di dekat Rempoa situ. Di perkampungan atau di perumahan nih? Kampung, di perkampungan. Nah, itu yang punya kontrakan juga. Tanahnya tuh masih lumayan luas, mungkin ada sekitar 1.000 meter ya. Jadi kita masuk, ya ini pintu pagar masuk. Yang punya kontrakan sebelah kanan, ini sebelah kiri dibangun kontrakan ada tingkat.
Tapi saya ditaruh di yang satu rumah kecil, enggak tingkat. Jadi posisinya itu rumah gini, ini rumah masuk ruang tamu sama kamar, nggak ada ini ya, nggak ada pintu belakang ya, langsung tembok gitu. Nah dari sini buat masuk ke dapur sama kamar mandi, cuma posisinya agak mundur. Jadi kan agak kamar mandi sama dapur agak kecil gitu. Nah itu saya pindah ke situ emang nggak lihat weton, nggak lihat hari. Kalau hari Sabtu, tapi wetonnya tuh Kliwon. Ibu saya nganterin lagi pindah ke situ. Ibu saya bilang gini, kok kamu pindahan Sabtu Kliwon gitu? Oh saya bilang iya habis mau buru-buru buka usaha laundry gitu kan. Jadi biar cepet-cepet ini buka gitu. Saya pindah ke situ. Saya bilang udahlah bismillah aja gitu. Karena kan menurut ibu saya kalau Kliwon, Wage itu untuk pindahan nggak bagus. Panas, nanti kontrakan ditempatin, angker, serem, bawaannya berantem melulu kayak gitu ya, kepercayaan itu mah gitu. Nah pertama itu tidur malam itu abis pindahan, ruang tamu ke kamar itu saya kasih hordeng. Saya tidur di kamar situ, posisi madep ke kanan. Di sini anak saya, kalau suami saya udah ngorok ya karena habis pindahan kan capek banget ya. Posisi saya kan orangnya bukan yang orangnya tidur pules banget gitu. Iya, tidur ayam mungkin. Nah di samping kontrakan kita itu ada pohon jambu, ada pohon mangga, termasuk di depan dapur ada pohon jambu juga, pohon jambu air, pohon jambu air. Nah saya posisi tuh tidur madep ke kanan. Dalam mimpi itu ada orang naik pohon jambu. Ada orang naik pohon jambu, tapi dia jatuh, nimpahin saya ini tangan kiri saya. Saya kaget, bangun, astagfirullah, kok sakit banget ya? Sakit, kayak bener-bener kejatuhan karung. Logikanya kalau memang dia nggak jatuhin badan saya, ini nggak mungkin sakit, Bang Badru. Jadi saya berpikir kalau dia itu yang di atas pohon jambu itu di dalam mimpi itu sebetulnya bukan orang, sebetulnya ya makhluk halus. Dia benar-benar jatuh nimpahin badan saya. Kalau cuma mimpi nggak bakal sakit. Jadi posisi bangun tidur itu saya sakit linu, nek Cawro Jawa itu jarem. Jarem gimana sih? Pegel sakit gitu. Jarem. Terus saya paksain tidur, bacain aja ayat kursi, saya paksain tidur. Jadi hordeng itu kan ditutup ya, cuman 1 meter nggak nyampe ya. Posisi baru mau tidur, baru mau pulas gitu ya, namanya orang habis pindahan tuh capeknya kan. Capek, bener. Tahu apa Bang Badru? Apa? Kalau tadi kan saya ditindihin itu dia yang kejatuhan dari pohon jambu. Hordeng dibuka. Hordeng dibuka kelihatan tangannya doang. Siapa? Kan nggak ada siapa-siapa. Maksudnya ada yang buka hordeng? Ada yang buka hordeng, tapi nggak kelihatan muka. Kelihatan tangan aja. Muka apa itu nggak kelihatan. Tapi kelihatan hordeng itu dibuka. Tangannya kelihatan. Yang buka itu ada. Tapi makhluknya nggak kelihatan. Dia tuh nggak nunjukin. Nah pas 2 hari habis pindahan itu saya cerita sama kontrakan depan. Nggak pernah bisa tidur. Emang bener Bang Badru. Jadi anak saya tuh kayak ruam bintik-bintik merah gitu. Gatel. Saya juga gatel gitu. Ketambahan emang serem. Dari pertama kali pindah udah diganggu. Ada yang ngintip dari hordeng. Ada yang kejatuhan dari pohon. Saya cerita. Emang ini kontrakan udah lama belum sih Mbak gitu kan, kok kayaknya di tempat ini tuh saya mimpi kemarin, saya bilang gitu saya kejatuhan orang, tapi tuh dalam mimpi kejatuhan tapi udahannya memang saya sakit beneran. Dia tuh nggak mau cerita, tapi kasihan sama saya, posisinya saya tuh nggak bisa tidur, katanya badan saya tuh gatel, anak saya juga pada gatel, ruam-ruam. Dia mau cerita nggak enak sama yang punya kontrakan karena kan secara garis besar dia ngontrak situ udah lama. Dia deket sama yang punya kontrakan otomatis ya kan, deket sama yang punya kontrakan. Tapi kalau dia nggak ngasih tahu saya, dia juga nggak enak. Akhirnya dia bilang, Mbak maaf tapi jangan ngomong lagi ya sama yang punya kontrakan. Saya kasih tahu
Iya Mbak, enggak, aku nggak ngomong lagi sama yang punya kontrakan. Jadi sebenarnya ini tuh dulu sebelum Mbak masuk, ini tuh bukan rumah. Oke. Apa Bang Badut mau tahu? Apa? Bekas peternakan ayam horen, ayam potong. Bekas peternakan ayam potong. Nah, anak saya, suami saya nggak bisa tidur, gatel itu sampai ruam. Ternyata itu kutu ayam. Gila ya. Jadi rumah itu bekas ternak Bekas itu. ternak ayam horen, ayam Akhirnya potong. dibangun lagi buat ibu tinggal. Buat saya. Karena saya waktu itu temannya suami kan yang cari. Oh ada nih gitu. Iya. Tapi dia nggak ngomong kalau itu tuh bekas peternakan ayam horen gitu. Nah, jadi kenapa sebabnya nggak bisa tidur ya itu karena kutu ayam. Iya. Kutu ayam itu ya, jadi kena badan gatal. Terus kalau seremnya itu ya karena itu masih banyak pohon di kontrakan situ, masih banyak pohon mangga, pohon jambu air. Ditambah namanya orang bekas peternakan mana ada yang sholat, ayam kan nggak sholat. Nah itu makanya serem. Orang juga banyak yang nggak sholat kok. Iya bener. Iya, bukan Apalagi ayam. Kan ayam seri. Kita tinggal di situ nggak lama ya karena ada masalah. Nah, akhirnya suami saya udah kita pecah kongsi, kita carilah kontrakan di daerah larangan. Pindah lagi. Itulah yang dinamakan saya itu kontraktor. Kontrak sini kotor, pindah. Kontrak sana kotor, pindah. Bener. Terus gitu. Kontraktor ya. Okay. Kontraktor, ya bukan kontraktor yang bangun-bangun rumah. Kontrak sini kotor, pindah. Okay. Nah, saya di situ cuma 2 bulan, karena akhirnya pecah kongsi karena nggak cocok usaha sama orang. Saya carilah di daerah larangan, ya. Masih di Tangerang juga, gitu kan. Itu posisi anak saya tuh umur 5 bulan. Nah, itu tuh posisi kontrakan tuh pinggir jalan banget. Pinggir jalan banget, tapi kontrakan itu udah banyak, ada 11 pintu. Yang di sini 6, yang di sini 5. Jadi dia bentuknya huruf T gini. Bang Badru. Nah, saya itu paling pinggir. Paling pinggir, dapat ini paling pinggir emang yang kosong paling pinggir. Nah, sampingnya itu ada counter HP gitu. Nah, di situ juga nggak beda sama kontrakan-kontrakan yang lain. Di situ juga nggak kalah horornya. Jadi setelah saya pindah nih di kontrakan yang baru di daerah larangan, saya tuh dapat yang paling pinggir karena yang paling kosong tuh memang pinggir gitu. 1 minggu abis pindah di situ, masih sore lah, masih jam 8 nidurin anak saya. Suami saya posisinya belum pulang kerja. Itu kayak erep-erep ya. Jadi antara dibilang tidur dibilang enggak tapi tidur gitu. Jadi ada yang nyamperin saya, cowok pendek, hitam, itu mau nyamperin saya. Tapi di dalam tidur itu saya berusaha baca ayat kursi. Baca ayat kursi walaupun susah. Akhirnya dia nggak bisa nyamperin saya. Gitu. Akhirnya sambil nunggu suami pulang jam 11 malam, dari jam 8 saya itu nggak tidur lagi. Karena posisi ketakutan. Nah, saya telepon sama yang jagain kontrakan. Namanya Bang Arpan. Bang, saya ini barusan ngimpi gini. Oh, itu mah namanya mat hitam. Penunggu daerah situ, daerah larangan situ, orang situ asli. Terus? Orang situ asli gitu. Saya akhirnya nggak tidur sampai jam 11 sampai nunggu suami pulang. Nah, beberapa hari kemudian saya nidurin anak jam 8, setengah 9 pagi. Ini setengah 9 pagi nih Bang Badu, bukan malam ya. Saya nidurin anak tuh. Jadi dalam mimpi itu saya kayak nidurin anak tuh di atas sungai. Jadi saya kayak mau dilelepin ke air gitu loh. Jadi nggak bisa napas. Ini mimpi nih? Iya mimpi. Tapi kayak nggak mimpi. Kok kayak nyata gitu? Kayak nyata gitu. Jadi terus kayak mau dilelepin. Jadi saya tuh nggak bisa napas. Mau bangun juga nggak bisa. Gitu. Mau bangun nggak bisa. Astagfirullah gitu. Nah dalam keadaan itu saya lihat tuh itu saya ada meja buat naruh TV, di atasnya tuh di bawahnya kan ada kaca tuh yang buat naruh kayak DVD, VCD. Itu di belakang saya tuh ada perempuan rambut panjang. Tapi saya pikir siapa ya rambut panjang? Cewek.
Kalau yang mat hitam kan oke lah, dia memang jawaranya situ, mungkin meninggalnya di situ. Kalau yang perempuan, ya itu nggak tahu. Tapi saya lihat itu cewek rambut panjang. Mukanya gimana waktu itu? Kalau mukanya sih nggak kelihatan banget, cuma kalau ininya kelihatan ya rambut panjang, pakai baju kayak daster lah, kayak daster gitu. Iya, iya. Kayak baju daster gitu. Terus saya astagfirullah gitu ya, kok kayak gini ya gitu. Kalau malam yang itu yang laki, ini pagi jam 8:30 gitu kan. Kan kalau dipikir-pikir masih ada matahari, masa sih dia nggak takut. Jadi kalau menurut si Enci yang punya konter HP, memang bukan di kontrakan saya aja yang serem, di tempat si Enci juga begitu, apalagi yang ujung Nombak gitu kan. Itu kan kita kontrakan letter T ya, yang sini 6 gitu, yang sini 5. Nah apalagi yang paling ujung sono suka ada yang kesurupan gitu. Padahal itu posisinya rumah kontrakan tuh di pinggir jalan. Kalau emang mungkin ada kuburan atau ada pohon apa ya mungkin wajar ya. Nggak ada, pinggir jalan, bener-bener pinggir jalan. Kata si Inci tuh kesurupannya gimana tuh? Kalau si Inci bilang sih ya kayak ada kerasukan, katanya oh siluman ular lah. Terus saya bilang, oh emang berarti emang di sini serem. Kok nggak ada yang ngasih tahu? Karena dapat kontrakan itu kan dari temannya suami gitu. Kalau memang serem kan harusnya kan jangan deh di situ serem, apalagi punya anak bayi. Kalau bisa carilah yang adem gitu. Nah di situ kan per bulan. Nah saya pengen sama suami nih, ayo deh kita terusin lagi deh usaha laundrynya. Kita cari akhirnya tuh Bang Badru kontrakan yang satu rumah, ya kan, yang ada kamarnya. Deket dari situ juga, nggak terlalu jauh. Pindah lagi? Pindah lagi, makanya kan saya bilang saya itu kontraktor, kontrak sini kontrak sana kontrak, pindah satu rumah. Nah ini juga yang punya kontrakan orangnya tidak jujur kacang ijo. Tidak jujur kacang ijo. Jadi saya pindah ke situ, nengokin kontrakan itu malam ya, suami saya pulang kerja jam 8-an. Ini ya rumah atau kontrakan petak nih? Rumah, satu rumah, kamar 2. Iya. Itu jadi kita nengokin itu jam 8 malam, emang rumahnya tuh singup. Singup tuh apa ya? Singup, remang-remang, redup. Karena lampunya juga gitu kan. Terus itu rumah besar itu nggak semua ada lampu. Iya. Jadi yang dikasih lampu cuman ruang tamu sama halaman. Nah kamar itu nggak ada lampunya. Kita lihat situ, oh boleh lah Bu gitu. Mintanya kan per tahun gitu. Akhirnya saya pindah ke situ, ke kontrakan situ dari yang kontrakan yang pinggir jalan yang ada simat hitam itu nggak jauh. Paling ada 200 meter lah gitu. Nah sama di sini di kontrakan yang baru ini pun nggak ada bedanya, sama masih diikutin makhluk yang tinggi besar yang berbulu itu. Jadi hari pertama kali pindah, kaki saya tuh dipegang Bang Badru, jempol dipegang. Yang megang itu kayak es batu, kayak es gitu, dingin banget. Nah, posisi jadi gini, ini kan ruang tamu, di sini kamar yang pertama. Nah, di depan ruang tamu itu kamar yang kedua, sampingnya ruang makan, gitu. Nah, karena saya pikir kalau ditutup, tidur ditutup, sempit, sumpek. Akhirnya saya tidur, posisi pintu kamar nggak ditutup, dibuka Bang Badru. Tapi ternyata posisi kamar itu nggak ditutup, justru saya nggak bisa tidur. Jadi kayaknya kelihatan aja gitu ada apa gitu. Nah abis itu kaki saya tuh dipegang, yang megang itu kayak batu es itu dingin banget. Yang nggak ada siapa-siapa, anak saya kan masih bayi. Suami saya juga tidur. Ya kalau bukan makhluk halus siapa lagi? Tapi itu gitu ibu kan? berasa dipegangnya? Berasa banget kalau itu berasa. Berasanya dingin. Cengkram atau dielus-elus? Enggak, cuman gini aja. Gitu. Kayaknya kayak mau kenalan. Gitu. Tapi dari situ saya pikir, wah kayaknya sama juga, serem juga. Saya tanya lagi sama sebelah nih, sama mamanya Arin, sama mamanya Dwi. Suka interogasi ya beliau ini ya? Iya, gitu. Mbak, ini rumah ini ya udah lama ya kosong gitu. Wow, udah lama itu Mbak, udah ada 6 bulan, 7 bulan. Loh,
Kata Bu Uus katanya baru ada seminggu 2 minggu. Wow, udah lama, udah lebih Mbak. 3 bulan juga lebih kok, enggak 2 minggu gitu. Saya bilang, saya semalam soalnya dipegang jempol saya Mbak, yang megang tuh tangannya dingin. Mbak mau dikasih tahu nggak? Tapi takut nggak gitu. Kenapa Mbak gitu? Sebelum Mbak, kan aku dipanggil Dewi. Sebelum Mbak Dewi nempatin di sini, itu mamanya Raihan mau berangkat kantor 5:30 pagi, itu diunjukin yang di kamar belakang. Diunjukin apa? Pocong. Oh. Itu 5:30 pagi, udah pagi karena rumahnya itu emang singup Bang Badru. Rumahnya itu singup. Jadi ini rumah sampingnya tuh ada tanah sedikit lah 1/2 meter buat lewat gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu, nggak lewat ruang tamu, lewat jalan samping situ. Tapi gelap Bang Badru. Nah, belakangnya rumah kontrakan itu tuh tanahnya orang Aceh, itu masih selebar jagat. Nggak ada bangunan sama sekali, cuman pohon-pohon. Ya, jadi kan mungkin yang dari kebun belakang situ pada masuk ke rumah karena lah rumah itu lama kosong 6 atau 7 bulan. Iya. Gitu. Nah, udah 1 minggu nempatin di situ habis dipegang, saya masa gue sih mesti takut sih sama elu kayak gitu kan. Jadi setiap habis sholat duha, zuhur, asar, maghrib saya pasti baca Yasin karena saya pikir itu kan hatinya Al-Quran ya, Yasin itu. Saya untuk ngusir dia, entah dia takut, entah dia pergi atau dia menyingkir, saya cuman modal saya baca Yasin sama ayat kursi. Saya pindah-pindah baca Yasin, enggak di kamar aja, di ruang tamu, di kamar yang belakang, di kamar saya, di ruang makan. Cuma enggak di dapur sama di kamar mandi karena enggak boleh. Iya. Ya kan? Kalau dapur nggak boleh ya? Enggak dapur boleh, cuma kan sampingnya kamar mandi. Iya. Gitu. Nah, habis itu 1 minggu saya nyetrika tuh pakai meja yang itu loh, meja setrikaan yang berdiri. Kita nyetrika berdiri. Ya. Itu geblakan habis geblakan ajan maghrib, saya nyetrika, posisi berdiri, nyetrikanya tuh di ruang makan. Gitu. Itu lagi nyetrika kayak ada yang nutupin lampu tinggi, gede. Apaan ya? Gitu. Apaan ya? Gitu. Saya ngeliat gini, cuman bayangan sampai ke internet. Tinggi, gede, hitam. Saya ambil nyetrika kayak gini. Astagfirullah. Apaan ya? Langsung saya matiin setrikaan. Saya ambil anak saya lari ke depan. Ya Allah, itu kan jangan-jangan yang itu. Kok sampai ke kontrakan ini kok ngikut? Apa emang di tiap rumah itu dia ada? Apa itu dari yang waktu saya hamil dia megang payung saya, dia ngikut? Apa ini yang emang di rumah sini juga ada si genderuwo itu? Gitu. Tapi dia nggak nunjukin, cuman bayangan tinggi gede itu sampai ke internet. Tapi ya saya udah sering didatengin kayak gitu, apalagi saya udah dipegang. Takut karena anak saya kan masih kecil. Saya langsung matiin setrikaan, berhenti nyetrika Bang Badru. Kemana waktu itu Ibu? Ke depan rumah aja. Karena yang sebelah kiri maghrib kan tutupan semua. Cuma gemeter aja. Gendong anak gemeter. Astagfirullah ya Allah gitu. Terus saya bilang sama suami, udah cepetan jangan malam-malam pulang. Suami saya kan, iya maunya juga nggak ada kerjaan pulang. Suami saya kan driver kan nggak bisa. Gitu, tet jam pulang. Kalau bosnya belum pulang kan nggak pulang gitu Bang Badru. Nah dari situ, itu teror itu di kontrakan itu nggak pernah berhenti Bang Badru. Karena dasarnya ini saya takut. Dia seneng kayaknya. Orang ini takut nih. Oh gue sengajain nih. Gitu kan. Nah abis kejadian kayak gitu, kaki saya dipegang, abis nyetrika itu diliatin itu bayangan tinggi gede hitam itu. Saya ngelonin anak saya jam 8, jam 9 Bang Badru. Pintu kamar pasti saya tutup supaya apa? Supaya nggak ngelihat itu ada apa di ruang tamu. Jadi kan posisi kamar ini di sebelah sini tuh ruang makan tuh kelihatan. Kelihatan sebelah sana pintu dapur. 8:30 pagi Bang Badru, lagi-lagi pagi. 8:30 pagi posisi gerimis tapi tidak mengandung. Mengandung apa? Mengundang.
Iya, gerimis mengundang. Gerimis mengandung. tidak mengandung. Oke. Ya kan? Saya tutup dong kamar ini supaya saya mau aman. Gue nggak ngelihat ada lu, ada apa lu nggak ngelihat. Gue mau nidurin anak gue. 8:30 pagi. Bang Badru tahu? Enggak. Saya kasih tahu. Oke. Pintu yang di belakang dijeblakin, gublak. Digubrakin, dibantingin lebih tepatnya. Terus? Kaget dong. Baru mau ngeleyep, baru mau tidur, ya kan? Dibantingin pintu, bangun. Gerimis itu posisi gerimis, enggak hujan gede, gerimis. Saya buka, tahu nggak Bang Badru? Enggak. Saya kasih tahu. Oke. Kalau emang digabrukin sama dia, posisi pintu gimana? Pasti kencang gitu dong. Ketutup. Iya, ketutup. Ketutup dong. Kan digabrukin. Iya. Begitu dibuka, apa yang terjadi Bang Badru mau tahu? Apa? Pintunya nggak ketutup. Posisi pintu masih ngablak. Oh, Masih masih ngablak. terbuka. Masih kebuka. Lah terus tadi yang dibantingin tuh pintu yang mana? Pintu yang lain mungkin? Enggak. Ya pintu itu. Terus? Pintu kamar yang belakang. Nah di situ tuh saya aneh banget. Satu posisi pagi, ya kan, masih terang, ibaratnya masih ada matahari. Cuman mungkin karena gerimis, Iya. mungkin dia suka dengan cuaca yang seperti itu. Iya, Nah di satu sisi cuaca gerimis, kedua emang saya penakut. Jadi dia seneng karena saya takut, kayaknya dia emang sengaja untuk nakut-nakut, untuk neror saya nggak betah tinggal di kontrakan itu. Oh tapi tidak mungkin saya nggak betah. Wong saya udah bayar 1 tahun, masa saya mesti pindah? Iya, Nah, rugi bandar dong. Iya. benar. Akhirnya siapa lu, gue jabanin. Waktu itu ibu gituin? Iya saya gituin. Siapa lu, gue jabanin. Gue yasinin tiap hari 7 kali lu. Saya pikir gini, gila aja gue suruh harus takut sama dia. Gitu kan, sama barang kayak gitu kan. Iya. Akhirnya saya tiap hari, pokoknya 7 kali itu saya baca itu. Baca Yasin, ayat kursi, ayat meja enggak. Karena enggak ada ayat meja, cuma ayat kursi. Ayat meja. Gitu. Iya, teman-teman, ayat meja. Gitu ya. Nanti satu hari ada pengalaman yang dibilang yang horor, enggak, dibilang horor iya. Oke. Aneh tapi nyata tapi aneh. Iya. Jadi saya posisi mandi, ya kan, anak sama suami, ya kan, dijaga sama suami, maghrib. Oke. Tahu-tahu apa? Mati lampu. Saya kan orangnya penakut. Mati lampu di kamar mandi. Saya langsung jerit-jeritan. Sama minta tolong, ya. Nah, jadi kita mau masuk ke ruang makan itu kan ada pintu Bang Badru. Jadi antara ruang makan menuju ke dapur tuh dikasih pintu. Ya kan? Tahu nggak? Enggak. Pintunya dikunci. Padahal sama suami saya nggak dikunci. Oh, Nggak bisa dibuka, panti lampu. Ayah buka, ayah. Nggak dikunci. Buka, nggak bisa dibuka. Ya nggak bisa dibuka. Dikunci kayak ada yang ngunci itu. Iya. Posisi maghrib, mati lampu, saya mandi. Suami saya, ya Allah mama. Dibukain sama suami saya. Enggak dikunci. Tapi tadi saya buka nggak bisa. Aneh. Siapa yang ngunci kalau bukan itu yang si makhluk halus yang emang dia pikir saya ini penakut. Jadi dia tuh kayak, takut lo, gue sengajain. Iya. Demen gitu ya. Demen. Tapi ya itu, akhirnya Apa? sampai habis 1 tahun, saya bilang gini, ya udah habis 1 tahun ya, pindah aja kita ya, tapi nyari kontrakan, aduh ya Allah capek gitu kan. Terus saya bilang, apa kita pindah aja gitu. Akhirnya, tapi kalau pindah repot ya, nggak cukup 1 bulan bebenahnya. Iya, lama gitu, asli capek banget. Udah gitu kalau kita pindah, apa? Takut sama dia, sama makhluk halus. Ngelunjak banget lu, gitu kan. Emang lu siapa? Iya, Nih kita mentang-mentang lu punya bulu, gue kagak. Gitu kan. Bayar kontrakan kagak lu. Bayar kontrakan kagak, Bayar numpang sama bayar gua listrik lu. kagak, Bayar iya. listrik kagak, numpang tidur sama gua lu, nidurin kamar belakang, harusnya kan paruan. Iya. 2,5. Ya kan? Patungannya kan dia nidurin kamar belakang itu yang ada pocongnya. Iya. Udah akhirnya sampai 2 tahun. Nah, habis 2 tahun 2 tahun itu. lanjut lagi. 2 tahun. Iya, karena saya nggak mau saya takut sama dia. Gitu.
Nah, akhirnya abis dari situ udah selesai 2 tahun, saya pindah nyari yang bayar per bulan karena per tahun itu lumayan berasa Iya, bener. berat ya kan gitu. Kalau kita lagi nggak megang uang 5 juta kan berat. Akhirnya saya sama suami udahlah cari yang ini aja per bulan, kita carilah yang per bulan dekat situ Larangan juga gitu. Tahun 2008 itu masih ada 400 ribu satu bulan, 3,5 lah gitu. Akhirnya kita pindah di situ, tapi alhamdulillah di situ tuh adem, nggak pernah diganggu apa yang macem-macem. Padahal di situ pun belakangnya itu tanah Pertamina, tanah punya PT Pertamina itu masih pohon pisang semua, pohon pisang, pohon sukun, segala macam. Tapi alhamdulillah nggak serem, karena sebelum saya emang udah ada orang, jadi itu nggak lama, nggak kosong lama, cuman kosong 1-2 hari langsung masuk saya, gitu. Jadi yang terakhir itu nggak serem, sampai akhirnya yang terakhir ini kontrakan yang sekarang yang saya tempatin Serem nih 2010 sampai 2025. Jadi itu tanah 2000 meter Bang Badru, itu kalau itu asli, punya kontraktor asli. Dia bisa ngebangun klaster-klaster tapi yang kecil, yang sedikit, yang 6, 10 rumah gitu dibangun. Dia beli tanah lah di situ, di daerah Larangan. Tapi yang dibangun cuma kontrakan saya doang 3 biji. Ya karena memang kalau bangun banyak kan duitnya harus banyak. Jadi dibangun cuman 3 biji. Tapi saya udah diwanti-wanti. Jadi kontrakan belum jadi, baru pondasi doang gitu. Saya udah DP. Karena saya pengen itu buka laundry lagi sama suami. Karena itu kan tanah 2000 meter masih tanah kosong. Jadi bisa buat jemuran, jemuran laundry gitu. Nah, nih Bu Lisa, tadi kan Ibu bilang nih pas pertama Ibu cerita, Ibu bilang tadi punya masa kecil yang menyeramkan ya. Nah, kalau boleh tahu kenapa kok bisa menyeramkan itu? Nah, itu saya tinggal di satu komplek angkatan darat di selatan Jakarta. Itu kan tahun 70 sampai 85-an itu belum masuk PLN. Jadi kita tuh masih diesel. Tahun 70-an mah masih pakai diesel Bang Badru. Jadi saya tinggal di komplek angkatan darat ya dari tahun 73 sampai tahun 95 sampai bapak saya pensiun. Oh, berarti bapaknya ini angkatan darat, anak kolong saya. Nah, namanya angkatan darat kan pasti ada piket, ada dinas. Kalau dinas kan biasanya pagi, pulang sore gitu. Kalau piket biasanya ya kalau jam 7 malam sampai besok gitu kan. Nah, otomatis ibu saya kan sering ditinggal gitu kan, termasuk sebelah-sebelah juga, bukannya bapak saya doang kan yang dinas kan satu komplek gitu kan. Nah, kadang-kadang juga bapak saya pendidikan ya ke Bandung untuk naik pangkat kan, biasanya kita dari Tamtama ke Bintara tuh kita pendidikan lagi. Nah, jadi ibu saya ngajak nenek saya dari ibunya ibu saya untuk tinggal di situ, di rumah situ, di kompleks situ. Nah, sebelah saya ini namanya Tante Rembang, gitu. Orang Aceh, cuma namanya suaminya orang Rembang, jadi dinamain Tante Rembang. Nah, Tante Rembang itu hampir setiap hari itu main ke rumah saya, gitu kan. Jadi diesel nih nyala jam 4, Bang Badru, jam 4 sore nyala sampai setengah 10 atau jam 10. Tergantung yang punya diesel. Kalau dia lagi rajin jam 10 dimatiin, kalau dia males setengah 10 dimatiin, gitu kan. Mainlah si Tante Rembang itu ke rumah saya. Ya kan, ada nenek saya juga. Dia cerita tuh Bang Badru, si Tante Rembang itu. Ibu saya kan Bu Jali, Bu, saya emang nggak takut sama begituan, saya emang nggak takut sama setan, saya emang nggak takut sama hantu. Saya emang nggak takut, dari dulu saya gini-gini nggak takut. Ngobrol sama ibu saya itu kurang lebih sampai jam setengah 10. Saya juga mau tidur nggak berani, karena si tante itu ya ceritanya horor. Nggak berani tidur sampai ibu saya benar-benar selesai si tante pulang, baru saya tidur sama ibu saya. Nah, pulang si Tante Rembang itu ke rumahnya Bang Badru. Ke rumah saya? Ke rumahnya dia. Ibu bilang ke rumahnya Bang Badru, rumah saya. Pulang ke rumahnya, ya kan. Baru ada 15 menit ibu saya mau tidur sama nenek saya mau tidur. Kedengeran tuh teriak-teriak. Bu Jali, tolong, saya takut Bu Jali. Ibu saya gini, karena
kita kan nggak ada TV nyala, nggak ada apa gitu, orang teriak-teriak kedengeran, Abang. Iya. Tahun 79 gitu kan kedengeran. Terus ibu saya gini, bangunin nenek saya, Mi gitu. Itu Tante Rembang teriak-teriak kenapa ya? Terus ibu saya ke belakang, lewat pintu dapur. Sini, keluar sini, kenapa? Kata ibu saya gitu. Buka pintunya, buka. Pintu dapurnya dibuka, kata ibu saya gitu. Nggak bisa. Ada itu. Nggak bisa, ada apa? Buka. Akhirnya sebelah rumah tuh Om Kando pas lagi nggak piket. Om tolongin Om, gitu. Akhirnya didobrak pintu dapur itu karena nggak bisa dibuka. Didobrak. Langsung dia lari. Bu Jali takut. Dibawalah ke rumah saya. Cerita. Jadi begitu dia pulang ke rumah, dia mau ke kamar mandi. Kita kan kamar mandi kompleks, jadi nggak di dalam rumah, Bang Badru. Jadi ini kan kompleksnya satu barak, ini kompleks semua. Nah ini kamar mandi jadi satu, kamar mandi semua. Iya. Nah otomatis dia mau ke kamar mandi lewatin dapur dong. Nah dia mau keluar, mau ke kamar mandi, mau buka pintu dapur, itu ada makhluk Bang Badru katanya tuh kecil. Dia kelihatan kecil, hitam, terus lama-lama gede, lama-lama itu komplek Kodam itu yang ngebangun orang Arab, jadi tinggi banget Bang Badru. Itu ada 3 apa 4 meter sampai eternit. Itu si makhluk itu tuh tambah lama tambah tinggi. Tadinya tuh kecil, tuh lama-lama gede gitu. Jadi dia mau keluar nggak bisa karena si makhluk itu ngalangin pintu dapur. Iya. Nah itu yang awal mulanya saya juga jadi penakut, ya itu karena itu kejadian itu tahun 79-80 itu belum ada PLN, cuman kita pakai lampu patromak, lampu sentir, berarti belum kayak ada gitu. PLN ya? Belum Berarti ada tahun 79-80, Kalau nonton masih TV diesel. itu pakai diesel. Pakai itu bukan, ya pakai diesel sama itu kalau udah mati diesel pakai aki. Kita beli aki. Kita Kalau beli diesel aki zaman itu dulu. kita bayar atau punya sendiri, Bu? Enggak, kan dari itu punya angkatan gratis. Oh, angkatan. Kalau warga-warganya? Sama kita satu komplek nggak ada yang bayar. Enggak, itu kan ada angkatan. Kalau misalkan warga sipil. Kalau yang warga sipil yang kampung-kampung gitu pakai itu aki. Dicas gitu, kalau misalnya udah mati dicas gitu. Iya. Kalau anak-anak tahun 80-an pasti tahu deh. Mungkin teman-teman yang umurnya udah mulai banyak nih dan merasakan fase itu, boleh dong cerita. Komen-komen. Iya. Berarti saya manggil Om, Tante, Nenek, Kakek. Boleh dong cerita dong masa lalu gimana sih? Pakai aki ya? Pakai aki gitu. Jadi tapi TV ada apa acara TV, apa gitu? cuman TVRI. Nah kalau TVRI. iklan namanya Mana Suka. Zaman dulu Mana Suka. Dunia Dalam Berita gitu. Cuman ada itu aja. Cuman satu TVRI doang. TVRI, itu andalan banget gitu. Nama-nama penyiarnya juga Pinkan Rungkat. Sampai sekarang tuh masih apal. Pinkan Rungkat. Kalau Nika Ardila tahun berapa, Bu? Kali itu tahun 2000-an ya meninggalnya 2000-an ya? Meninggalnya 95 pas saya baru nikah itu tahun 95. Berarti zaman era-era ibu tuh ya? Iya. Berarti Saya waktu itu Ibu lagi galau kinyis-kinyis. dengernya lagu itu. Iya, masih kinyis-kinyis itu saya tuh tahun 95. Ya 91 baru lulus sekolah. Iya. Tahun itu berarti masih cetar membahana ya. Mbah Henol. Mbah Henol. Iya. Soalnya kan saya kan anak tahun 2010-an. 2010, 2002 baru lahir. Iya, 2010 saya lahir ya, Bu. Nah, terus untuk masalah suami nih, Bu, kan Ibu beberapa kali sering diganggu ya sama sosok-sosok yang ada di beberapa kontrakan gitu. Nah, kalau untuk suami sendiri pernah, Bu, diganggu juga? Kalau suami nggak pernah. Oke. Nggak pernah, apa nggak tahu apa dia nggak ngerasain gitu. Karena kalau yang saya tahu tuh suami tuh kalau tidur ngorok gitu. Jadi kalau ada apa, cuman pernah beberapa kali kayak gini. Gitu kayak orang gitu kayak ketakutan. Iya. Saya itu bukan tipe orang yang tidurnya yang pules banget. Jadi kalau misalnya pun ada suara kletak gitu, ada maling atau apa, pasti saya denger. Kalau orang kan ada yang tidur kebluk-kebluk banget ya. Kalau saya itu dibilangnya kuping lintah. Jadi kuping lintah. Jadi kalau apa-apa denger. Nah kalau suami saya nggak pernah diganggu, cuman saya beberapa kali dia tidur kayak orang bilang erep-erep ya, kayak tindihan gitu. Gitu. Saya istighfar. Ayo ngimpi apa? Baca ayat kursi. Makanya tidur jangan langsung merem, baca ayat kursi. Saya sampai tempel di tembok tuh ayat kursi, bacaan ayat kursi buat dibaca kalau dia mau tidur. Iya.
Karena kan suruh ngapalin nggak mau. Ayat kursi kan agak panjang. Iya, iya. Gitu. Berarti sering direp-rep ya? Sering. Iya, iya. Dan kalau untuk kontrakan yang tadi kecelakaan kereta tadi ya, Yang kereta bisa dibilang ya, 2002. ditaruh kan yang pemilik kontrakan ya tidak mengakui lah, mungkin takut nggak ada konsumen gitu kan. Iya, Dan benar, tetangga bilang iya sempat ditaruh di apa kontrakan, dibawa pulang lah dibawa setelah kejadian jenazahnya kecelakaan dibawa. itu. Nah terus kalau untuk masalah tetangga-tetangga sempat ada yang dikentayangin nggak Bu, atau diganggu-ganggu sosok jin dan nyerupain almarhum? Saya kayaknya nggak pernah cerita sih. Oh, nggak Kalau nanya. enggak. Karena saya itu kan dulu kerja telemarketing juga, saya ikut multi level marketing juga. Jadi kayaknya buat tetangga emang nggak sempet. Sibuk banget ya? Iya, banget. Si paling sibuk berarti. Si paling sibuk bener. Iya. Karena saya pernah pulang 2:30 pagi. Bang Badu tahu kali. Nggak tahu. Haji Gari. Ini sana mau ke Pasar Bintaro. Oke. Ini komplek Jerman. Aduh, terkenal banget komplek Jerman. Kenapa dia? Itu kan sepanjang jalan pohon gede-gede. Tapi saya pikir ya udah lu kalau mau tunjukin aja. Saya pulang jam 2:30 pagi habis jualan CNI kopi ginseng. Saya CNI Tahun-tahun Bang Badru. itu. Oh, MLM, multi iya, level CNI, marketing. saya tahu tuh. Sempet Saya pulang rame 2:30 tuh, pulang 2:30 karena Tapi sempat diganggu di situ enggak? enggak. Oh, Cuman kalau merasa dia ada itu apalagi kan pohon bacang, tingginya kayak apa pohon bacang? Pohon bacang. Pohon bacang tuh kan dia tuh lempeng gitu Oh loh. iya, tahu. Pohon Kayak bacang. modelnya kayak pohon kelapa tapi lebatnya tuh di atas. Bacang tuh yang kayak manggah tuh loh Bang Badru. Iya, Kalau orang itu tahu tinggi banget ya karena memang itu pohon udah Pohon tua gitu. MLM ya, saya ingat MLM. Anda masih miskin aja, mau perubahan, gabung bersama kita. Dijamin kalian sukses. luar biasa. Semangat banget. Kalau dulu saya pernah ikut MLM juga. Oh, ini MW. Enggak ya, ini yang apa sih namanya tuh? Yang akar pohon. Apa sih obatnya itu loh yang kayak segini loh, Bu? Sankorela. Bukan. Apa ya namanya ya? MLM itu loh, Bu. Multivitamin. Apa sih namanya? Eko. Bukan loh yang obat itu loh, Bu, kayak obat ditetes-tetes. Oh, yang kayak ini ya apa sih? Apa sih namanya? Pokoknya itulah. Iya, Iya, itu pokoknya deh. itulah. Pokoknya saya lupa tuh. Yang saya beli 3 paket, ntar ada akar-akarnya. Oh iya, kaki. Iya, kaki-kaki. Apa sih namanya? Saya lupa itu, Bu. Pokoknya itulah, itu tahun 2010-an itu. Sampai saya sempat dimusuhin sama temen. Jadi dia ngajak. Oh, ngerayu-ngerayu saya nggak mau gitu kan. Emang akhirnya duitnya waktu itu masih Emang kuliah. iya. Terus akhirnya saya dimusuhin sama dia. Lu bego lu, pengen diajak sukses kagak mau lu, kayak gitu-gitulah. Nah, setelah berapa tahun ada temen nih. Ternyata dia pernah sukses waktu itu. Curhat dikit lah. Iya. Apa sih namanya? Astagfirullahaladzim. Itu 1 paket itu 1,3 Iya, juta. dia tuh kayak apa sih Iya, kayak tetesan. kayak jintan gitu Iya, ya, kayak kayak gitulah. gitu ya, kayak Kayak obat madu. jintan hitam, Nah, kayak terus jintan hitam. dipaksa sama dia, akhirnya kan wah dia sukses nih beneran nih, dia punya mobil gitu kan. Propolis. Ya propolis, nice ya, itu propolis. Pinter aku ya. Iya, terus wah saya tertarik sama dia karena ternyata mobil-mobil sewa. Terus ya Kalau dia si Ena enggak, kalau si Ena beda bener. ya, kalau si saya Ena beda. bener Bang, beda. si Ena Oh ini propolis. Enggak tipu-tipu. Akhirnya saya tertarik tuh, Bu. Saya punya tabungan, saya kasih tuh jebret. Ya akhirnya saya ikutin dia gitu. Berapa? Teman-teman 1,3 juta saya habis itu. Oh. Itu 2010. Kalau si 2011. Ena sih 1,3 udah dapat kopi ginseng, Sankorela, dapat sampo, Hembody, kalau dia cuma botol Vitasigi. gini doang tuh, kotak Iya tahu panjang. propolis masih Propolis. gitu. Iya. Oh langsung, saya biar ke teman-teman, wah lu mau sukses gak, ayo, wah ikut gue nongkrong, saya culik, Iya, pulang benar. marah-marah. Aku juga gitu emang. Nah akhirnya itu, Bu, ya sesama teman pada selek tuh waktu itu, dan ya sekarang katanya bangkit lagi nih MLM, cuma ya jangan sampai Enggak, aku udah enggak Jangan apa sampai dah. MLM aku yang percaya cuman ya itu aja cuman CNI karena satu kita ada produk gitu kan. Terus kedua juga orang-orang yang suksesnya kayak Pak Alek Brata gitu kan, Pak Alek Iwe gitu kan. Terus yang pendiri-pendiri CNI-nya tuh aku tahu. Weh, ini bukan promosi ya, enggak, bukan. CNI, saya kalau CNI itu ingatnya di Kembangan sini, Cengkareng. CNI. Di tempat nongkrong anak gaul Jakbar. Iya, CNI.
Oke sob, mungkin cukup sana sob. Kisah pengalaman yang sama Bu Lisa ini bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kali ini kita kedatangan kontraktor, yang bisa dibilang tadi kontraktor. Dan sampai jumpa di kisah cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama Mau Bang nanya nih, Bu Lisa. Badru. Semoga berkenan. Amin. Mau nanya, 8 tambah 3 berapa Bu? 11. Udah itu aja. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.